keberhasilan pengusaha tani di sisi budidaya ya, itu dari mulai pengolahan lahan. Kita cangkul, tapi ke dalamnya itu harus terukur. Yang jadi permasalahan di petani kita itu pupuk. Kalau kita selalu dikomposkan untuk menghasilkan pupuk yang sempurna gitu. Nah, kita jarak tanamnya seperti apa yang di Mulsa itu, terus cara penanamannya juga nanti ada. Benih harus gimana yang benih itu, yang benih unggul, yang udah sertifikat gitu kan. Karena ya kalau kita nggak tahu asal usul benih itu ketika ditanam, satu, kerugian petani, dan kualitas itu sangat jauh beda. Budidaya cabai yang baik dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pembibitan. Pembibitan cabai dilakukan dengan cara persemaian. Buat tempat persemaian dalam bedengan yang diberi naungan plastik transparan. Buat media semai dari campuran tanah dengan pupuk kandang atau kompos. Siram air media semai secukupnya untuk menjaga kelembaban. Buat alur untuk menanam benih cabai. Sebarkan benih varietas unggul yang bermutu dan bersertifikasi. Taburkan ayakan pupuk kandang atau kompos pada media semai. Tutupi media semai dengan plastik. Pindahkan benih yang sudah tumbuh ke dalam polybag. Lakukan penyiraman secara rutin. Seleksi bibit yang sehat dan kuat agar tanaman maksimal pertumbuhannya. Pindahkan bibit ke lahan tanam setelah berumur 20 hingga 30 hari. Proses dalam pembedengan kita tetap pakai agen DHT dan pupuk organik plus. Karena mulai awal tanaman itu harus dijaga kesehatannya dengan sampai benih-benih sama penyakit sudah ada di situ. Pertama yang kita cegah untuk cabai, biasanya yang kita beli itu namanya virus Gemini atau virus kuning. Itu ada cara-cara untuk mencegah. Pertama, cegah yang dini kita pakai itu baceman bayam merah dikencem atau ditaruh di cairan bayam merah. Ya, itu direndam 1 malam atau hanya satu jam. Setelah itu dikikiskan kering, ditambahkan dulu sebentar. Setelah agak mencapai itu kan agak kering enggak, basah enggak, itu terus ditaruh di polybag. 2. Persiapan lahan. Persiapan lahan dilakukan 10 hari sebelum masa tanam dengan cara sebagai berikut. Bajak tanah dengan traktor dan cangkul hingga kedalaman 30 hingga 40 cm agar tanah menjadi gembur dan gulma dibersihkan. Buat bedengan dengan lebar 110 hingga 120 cm, tinggi 30 hingga 40 cm, jarak antar bedeng 60 hingga 70 cm, sedangkan panjang bedeng menyesuaikan dengan panjang lahan. Taburkan pupuk kandang 20 hingga 30 ton per hektar. Lakukan pemasangan mulsa atau plastik untuk mencegah tumbuhnya gulma dan menjaga kelembaban tanah. Pasang mulsa dengan cara yang baik hingga kuat, permukaan rapi dan tidak kendor. Ukur jarak tanam sekitar 20 hingga 30 cm. Buat lubang tanam sesuai dengan jarak tanam. Lahan tanam yang sudah dipasangi mulsa siap untuk ditanami. Dalam proses budidaya, kita sudah melihat tadi di depan yang saya ingin menekankan kepada saudara-saudara kelompok tani, petani, dan pemirsa sekalian, bahwa yang harus dicermati bagaimana diawali dalam proses pengolahan. Pengolahan ini tentu harus dilakukan evaluasi tentang pH, kualitas pH tanah. Ini sangat penting ya, karena pengalaman kami di lapangan, pH ini sangat menentukan terhadap tingkat kesuburan dalam pertanaman tersebut. 3. Pembuatan pupuk kandang atau kompos.
Ambil kotoran sapi atau kambing secukupnya. Campur kotoran sapi atau kambing dengan sekam padi dan agen hayati mikroba pengurai, lalu aduk hingga rata. Keringkan campuran tersebut selama 10 hingga 15 hari saat musim kemarau atau 30 hari saat musim hujan. Setelah kering, campuran tersebut diayak atau dihaluskan. Pindahkan hasil ayakan ke dalam karung dan pupuk siap digunakan. Sedangkan pupuk organik plus pupuk yang sudah difermentasi, lalu kita tambahkan plusnya itu tribobirma atau PF. Itu dia diaplikasikan atau dicampurkan atau dipluskan tadi, dia akan berkembang biak di dalam media itu tadi. Manfaatnya bisa mengurangi layu yang disebabkan bakteri, juga layu yang disebabkan oleh jamur, contohnya fusarium. 4. Penanaman. Penanaman cabai dilakukan saat pagi atau sore hari. Lepaskan bibit cabai dari polybag tanpa merusak akar. Tanam bibit cabai pada lubang tanam. Siram air secukupnya untuk menjaga kelembapan tanah. 5. Pemasangan ajir. Pemasangan ajir dilakukan maksimal 21 hari setelah tanam. Pasang ajir dengan tinggi sekitar 1,5 hingga 1,75 meter tergantung tipe tanaman cabai. 6. Pemupukan. Pupuk susulan diberikan 7 hingga 10 hari setelah tanam dengan mengocorkan campuran NPK dengan air. Pemupukan diulang tiap 10 hingga 15 hari sekali tergantung kondisi tanaman. Semakin subur tanaman, semakin lama intervalnya. 7. Pemeliharaan. Pemeliharaan untuk pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan cara cabuti rumput untuk menjaga kebersihan lahan, monitoring perkembangan tanaman cabai secara rutin, amati betul tanaman itu sehat atau terserang hama dan penyakit, buang bagian tanaman yang sakit. Buat pagar tanaman dengan bunga matahari, jagung, atau kenikir untuk pelindung hama. Lakukan penyemprotan insektisida dan pestisida hayati yang ramah lingkungan. Pengendalian UPT banyak cara. Di sekeliling atau di pematang itu harus ada tanaman pengaman atau perangkap, seperti bunga matahari, kenikir, dan lain-lain. Itu maksudnya apabila terjadi serangan grip, cabuk, dan lain-lain, itu nggak masuk langsung ke tanaman induk. Kita itu harus sering ke kebun, karena tanaman juga itu kalau kita paham, dia itu bicara gitu kan, karena hidup. Oh, ini daunnya nih kurang misalnya unsur N gitu kan. Nah, kita kan tinggal nambah sebetulnya. Wah, ini sehat gitu kan. Ya, nggak apa-apa, santai aja, karena kalau kelebihan makanan juga kan jadi jelek kan gitu. Nah, makanya di situ kita harus benar-benar mengawasi ya pertumbuhan tanaman kita. Jadi prasyarat pengendalian UPT terutama masalah dari sisi bagaimana mengendalikan UPT secara preventif ya. Saya berkali-kali selalu kemukakan preventif karena ada pelakuan-pelakuan yang bisa kita gunakan melalui pengendalian pestisida yang nabati tadi ya, atau teknis ya, dengan menggunakan predator dan sebagainya. Kemudian juga saya ingin berpesan, lakukanlah pemantauan secara rutin ya, continue terhadap tingkat serangan UPT, tentu dengan melalui perangkat-perangkat sinyal yang ada, yaitu perangkap-perangkap yang ada, apakah likat kuning, apakah light trap dan sebagainya, sehingga kita tahu persis tingkat populasi daripada UPT. Kemudian tindakan, ya, kapan yang harus dilakukan tindakan juga harus dicermati dengan baik. Saya lebih menekankan gunakanlah pengendalian dengan ramah lingkungan. Dan terakhir, apabila memang diperlukan tindakan kimia, maka lakukanlah pengendalian dengan kimia. Jadi integrated management pest control
itu menjadi basic untuk kita semua mempedomani. 8. Pemanenan. Pemanenan dilakukan saat tanaman cabai berusia 80 hingga 90 hari. Petik cabai saat buahnya berwarna merah penuh. Pas panen itu ujung sama ujung kan pasti sama ya. Jadi yang ada tangkainya itu pasti sama, itu di atas dipegangin. Nah, pas penyimpanan juga ke dalam ember atau wadah yang lain, kita selalu disimpan rapi. Nah, untuk mempermudah nanti proses pengemasan. 9. Pengemasan. Lakukan sortir untuk memilih cabai yang bagus. Masukkan cabai yang dipilih ke dalam wadah. Lakukan penimbangan. Cabai yang sudah dikemas siap dikirim ke pasar. Dengan budidaya cabai yang baik, cabai yang dihasilkan dipastikan aman dikonsumsi, bermutu baik, ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berdaya saing. Kunci utama ada kemauan, niat, dan tidak takut pada alam, maksudnya pada cuaca dan lain-lain, itu nggak takut. Tanah yang subur, anugerah Tuhan yang kita warisi ada di sekitar kita. Menjadi tugas kita bersama bagaimana mengolah kekayaan tersebut menjadi semakin bermanfaat. Apa yang telah kami tayangkan tadi, kami berharap kita lebih cermat, lebih pandai lagi di dalam hal masalah budidaya tanaman cabai, dan tentunya kita berharap bisa menghasilkan tanaman cabai yang berkualitas, yang ramah lingkungan, yang bermutu, dan tentunya produktivitas dan produksi bisa lebih baik. Dipersembahkan oleh